Nah, yang kedua, kita berharap juga dengan terbentuknya ini tidak hanya layar mutu walayah ya seperti yang kemarin dibentuk, tidak disahkan, tidak dilantik, kemudian tidak ada kegiatan. Bahkan dianggap adalah mohon maaf dosa pemerintah terdahulu karena tidak melantik dan mensahkan. Saya berharap itu tidak terjadi untuk di zaman saya dan Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Madura, kembali lagi dalam program Madura Talk. Masih di tema yang sama, kita masih menanyakan apa kabar Dewan Kesenian Sumeneb. Kita sudah berbincang bersama teman-teman seniman, mulai dari Mas Saf Anton, Mas Ibnu Kitur Widijaka, kemudian Mas Fauzi Lentera. Nah, hari ini orang yang paling ditunggu di bidang kebudayaan, di bidang kesenian di Sumeneb, yang paling punya kewenangan, sudah hadir di Jawa Pos Radar Madura, Biro Sumeneb. Kita langsung sambut beliau. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dinas sampean namanya Disbud Parpora ya Pak ya. Sekarang apa namanya Pak? Jadi nomenklatur awal itu adalah Disbud Parpora. Sekarang Disbud Porapar. Sebenarnya mohon maaf kalau bahasa Jawanya dibolak-balik sama. Namanya saja yang berubah, hanya saja tugasnya insya Allah sama. Jadi kita menangani masalah kebudayaan, menangani masalah pemuda olahraga, dan menangani masalah pariwisata. 3 hal inilah yang sekarang menjadi tanggung jawab kami saat ini seperti itu. Tapi yang satu Disbud Parpora yang sekarang digantinya menjadi Disbud Porapar. Disbud Porapar yang Menjadi menarik. kebudayaan itu yang sekarang ini utama. Setelah itu kepemudaan olahraga dan yang terakhir pariwisata. Dulu juga Disbud Parpora. Bud itu selalu utama ya. Disparbud. Yang kemarin Disparbud Pora, sekarang Disbud Porapar. Makanya berdosa saya ketika tahun ini tidak betul-betul mengembangkan dunia kebudayaan di Kabupaten. Padahal saya mau bilang itu Pak. Saya duluan. Ya. Pak, bicara dosa Pak. Siap. Entah ini dosa atau apa, tapi kawan-kawan budayawan yang sudah ngobrol dengan kami menyampaikan bahwa ada hutang yang belum dibayar oleh pemerintah. Tahun 2008 dilakukan musyawarah budaya untuk menentukan pengurus DKS. Setelah disepakati, muncullah pengurus DKS dan muncul ketuanya, akan tetapi tidak pernah di SK apalagi diberi anggaran. Apalagi dilantik. 2008 itu di eranya Bupati Ramdan Sirait. Kiramdan. Dilanjutkan 2000 itu kan masa periodenya 2008 sampai 2013 Pak. 2013 itu kan sudah eranya Ki Busro. Dan Ki Busro ini 2 periode 10 tahun memimpin. Tidak ada pelantikan. Mereka menganggap itu hutang pemerintah. Tiba-tiba Bapak duduk di dinas ini dan punya hutang. Ditanggapi dulu bagaimana? Siap. Jadi terus terang saja jujur, ketika saya diangkat menjadi kepala Disbud Porapar, karena ini kebudayaan adalah yang utama, maka saya sudah berpikir bagaimana cara untuk mengembangkan budaya kesenian Kabupaten Sumeneb. Di antaranya adalah arahan yang terhormat Pak Bupati harus terbentuk yang namanya Dewan Kesenian. Setelah itu saya mencoba untuk sounding gali informasi kesana kemari terhadap tokoh budaya, tokoh kesenian, dan yang lain-lain, dan mengarah kepada memang benar. Jadi harus terbentuk yang namanya Dewan Kesenian. Nah, setelah itu saya paham juga ada kalau tadi saya katakan bukan dosa tapi sesuatu yang memang belum tuntas. Ya ekstrimnya memang dosa, tapi kalau saya mengatakan sesuatu yang belum tuntas yang saat itu harus dituntaskan. Makanya insya Allah dengan bersamanya kami mencoba nanti mengumpulkan para budayawan, keseniman untuk berkumpul. Bagaimana ini? Mohon maaf, nanti silakan monggo berembuk, rembuk budaya silakan dilaksanakan. Kemudian kami nanti akan mencoba untuk mengakomodasi dari semuanya. Apakah sepakat yang kemarin? Karena apa? Saya yakin masalah yang kemarin semuanya masih ada. Kan mungkin di antara beliau-beliaunya kan ada juga yang sudah mungkin tidak berada pada posisi sebagai budayawan atau seniman, atau mungkin tidak di Sumeneb, atau mohon maaf sudah meninggal. Nah, kalau memang demikian, bagaimana silakan monggo dibentuk. Yang lama silakan monggo berembuk, yang baru silakan monggo. Nah, silakan kami nanti akan mengakomodasi daripada semua itu untuk mengusulkan kepada yang Bupati untuk peng-SK-an yang baru.
Yang baru ini adalah sesuatu yang sudah dari yang lama, yang baru maupun yang seperti itu prinsip kami. Saya kira di video-video sebelumnya wawancara kami dengan beberapa budayawan atau seniman ada persamaan misi Pak, bahwa persamaan persepsi bahwa butuh Dewan Kesenian sebagai fasilitator, sebagai jembatan. Tapi juga ada persamaan pendapat Pak. Apa itu? Bahwa pemerintah nggak serius Pak mau bikin katanya begitu Pak. Gimana? Jadi begini, insya Allah keberadaan kami bukan yang, mohon maaf ya, kalau bahasa Maduranya goge. Saya siap serius dalam hal untuk membentuk Dewan Kesenian ini. Jadi silakan monggo untuk menguji kami dalam hal untuk bagaimana terbentuknya Dewan Kesenian. Makanya kan kami berikan kesempatan semua unsur budayawan, unsur seniman untuk berkumpul. Kalau memang melanjutkannya kemarin, ayo. Tapi ini sepakat yang sekarang, ya, yang sekarang sepakat. Jadi semua unsur itu sepakat. Nah nanti kami akan lanjutkan untuk peng-SK-an terhadap Dewan Kesenian yang baru ini. Produknya boleh yang kemarin disempurnakan, dimodifikasi. Masa mohon maaf orang yang sudah tidak berada di tempat Sumeneb masih dicantumkan. Mohon maaf kalau ada yang sudah meninggal, masa masih dicantumkan. Silakan monggo diperbaiki ya, sehingga sampaikan kepada kami. Dan ini memang kami butuh waktu yang agak cukup lama. Tapi prinsip kami dalam tahun 2022 ini harus terbentuk Dewan Kesenian. Ini adalah keseriusan kami. Nggak, maaf ya, bukan anggaplah memandang sebelah mata atau bahkan mungkin kalau bahasanya iya tak iya tidak. Kita serius, kami serius. Makanya kemarin walaupun dalam tahun 2022 ini tidak dianggarkan Dewan Kesenian, kita tetap akan berupaya agar Dewan Kesenian terbentuk seperti itu. Oke, tadi Pak Iksan sudah menyampaikan bahwa tahun ini ya, DKS harus terbentuk sebagai bentuk keseriusan pemerintah ya, dalam mengembangkan kesenian dan kebudayaan. Pak, mungkin saya pengen, masyarakat juga pengen tahu alasan pemerintah kenapa sih DKS harus ada. Jadi kalau menurut hemat saya bahwa kesenian Sumeneb ini luar biasa, budaya Sumeneb ini luar biasa. Jadi kalau dari mereka ini tidak terhimpun oleh kita, mereka, nah justru malah nanti kalau bahasa saya adalah bercerai-berai. Makanya budaya Sumeneb, kesenian Sumeneb, ya ini harus dihimpun dengan kekuatan besar dan kami menghimpunnya dengan wadah. Nanti perlakuan dampingan atau pendampingan kami adalah atau pemberdayaan kami adalah bagaimana mereka teman-teman Dewan Kesenian yang terdiri dari unsur budaya, unsur seniman itu bisa berkiprah lebih baik lagi untuk mengangkat harkat dan martabat budaya Sumeneb yang ada di skala nasional ini. Ini yang paling penting. Yang kedua, jangan lupa bahwa tugas kami juga diantaranya adalah memelihara dan ya termasuk diantaranya bagaimana agar budaya Sumeneb ini tidak tergerus oleh zaman ke anak-anak kita. Makanya tadi siang saya baru mengundang para kepala sekolah SD sekecamatan kota. Bagaimana agar anak didiknya, ayo saya punya guru kelenengan. Anak-anak belajar kelenengan untuk melestarikan budaya Sumeneb ini. Kelenengan itu apa? Kelenengan itu musik-musik tatabuan yang dulu oleh Sunan Bonang untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam ke waktu zamannya Sunan Bonang. Nah di Sumeneb ini kelenengan Sumeneb luar biasa sebenarnya. Dan sekarang ini tampaknya tidak banyak anak-anak kita yang bergelut di sana. Nah, saya tadi mengundang para kepala sekolah kalau bisa pengintegrasian terhadap kurikulum muatan lokal agar budaya Sumeneb, kelenengan, nantinya mungkin tari muang sangkal, tari topeng, dan budaya yang lain itu tidak tergerus oleh zaman. Anak sekarang, maaf, lebih memilih gadget daripada memilih anggap belajar untuk hadrah atau belajar yang lainnya yang sifatnya adalah tradisional. Inilah kemudahan daripada kami yang ada di pemerintahan. Makanya harus betul-betul ada kolaborasi antara insan budaya dan insan kesenian kepada kami selaku anggap pemangku pemerintahan untuk mengembangkan ini semua seperti itu, Mas. Oke, siap. Pak, berbicara langkah Kabupaten Sumeneb ya dalam membangun pariwisata sudah luar biasa ya, sudah sangat luar biasa. Kemudian apa selama ini sudah mulai disisipi dengan bagaimana
seni, karya seni bisa dijadikan pertunjukan bagi wisatawan sudah dilakukan atau belum sih? Ya, jadi kita karena pandemi COVID ini masih kami anggap belum berakhir, jadi kita masih berkutat kepada bagaimana menangani pandemi tersebut. Tetapi di samping itu kita menyiapkan di antara beberapa agenda kebudayaan. Saya sudah sampaikan, contoh kemarin ada tokoh musik tongtong menyampaikan, Pak, tahun ini apakah kami bisa berparade musik tongtong di Kabupaten Sumeneb. Saya sampaikan, doakan pandemi ini berakhir. Dan saya secara sistem anggaran akan mencoba untuk mengajukan di apakah mendahului PAK ataupun PAK. Kalau memang disetujui, insya Allah saya yakin saya akan bisa untuk menggelar bersama panjenengan. Ini untuk tongtong. Kemudian juga ada beberapa di antaranya kemarin yang datang ke saya juga ya. Jadi topeng dalang. Pak, saya lama tidak tampil karena ada pelarangan untuk kerumunan sehingga kami tidak tampil. Nah, ini juga demikian. Kami sampaikan bahwa ya doakan sekali lagi yang namanya pandemi berakhir. Kalau sudah itu kami akan jadi nanti pawai budaya kita selenggarakan, parade musik tongtong kami selenggarakan, mungkin juga kerapan sape kami selenggarakan, sape sono kami selenggarakan, pemilihan kacang jeping kita selenggarakan, dan semuanya ini harus kita siapkan yang lebih matang. Dan tentunya kita harus selesai dalam menangani masalah pandemi COVID ini. Seperti itu. Bicara lagi keseriusan pemerintah yang dilakukan oleh sampean. Siap. Ya, sejak sampai diangkat menjadi kepala dinas di kebudayaan ini, Pak. Bapak sudah ngobrol-ngobrol dengan orang yang pernah menjabat di DKS? Saya pernah dengan Pak Saf Anton. Saya pernah nelpon juga berbicara dengan Pak Ibnu Hajar. Saya bicara juga dengan Mas Al Faizin. Saya juga berbicara dengan Mas Lentera Fauzi. Dan rata-rata mereka menganggap bahwasanya penting sekali Dewan Kesenian itu bisa dibentuk di Kabupaten Sumeneb untuk melanjutkan perjuangan seni budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ya makanya tadi sudah saya sampaikan di awal, silakan monggo, nanti kami undang, silakan monggo kalau memang menghendaki yang kemarin dengan penyempurnaan monggo. Kalau umpamanya nanti hasil musyawarah budaya itu adalah menghendaki siapa saja, silakan. Mohon maaf, pemerintah dalam hal ini saya ataupun kami di Disbud Porapar tidak turut campur untuk mempengaruhi harus siapa dan bagaimana. Itu adalah murni hasil musyawarah budaya yang ada di mereka itu sendiri, seperti itu. Ada data nggak Pak di Disbud Porapar itu jumlah seniman atau komunitas kesenian? Ya, kalau yang kemarin saya tanyakan kepada Kabid Kebudayaan, itu sudah hampir ratusan ada seniman yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dari mulai Kaliangan, ya, sampai kepada Duke, sampai kepada Kepulauan, Gayam, Rakas, sampai yang ada di Sabken, sampai yang ada di Arja, sampai yang ada di Mas Lembu, semuanya ada budaya-budaya yang tampaknya ini harus kita kembangkan dan kita lestarikan. Gara-gara DKS tidak? Gara-gara DKS ini mungkin belum terbentuk dan tersahkan dan bahkan mungkin disahkan ya, dikukuhkan. Nah, ini sehingga makanya penting sekali dan kami menganggap kita serius ya untuk pembentukan Dewan Kesenian ini. Tentunya ke depan saya berharap semuanya bisa duduk satu aula, satu forum untuk membicarakan bersama dan bersepakat. Bersepakat itu silakan tuangkan dalam berita acara, saya siap untuk mengawal agar terbentuknya ini adalah legal dan sah. Seperti itu. Ya, ada satu kritikan ya Pak. Ya. Katanya sempat digembar-gemborkan mau diangkat ketua DKS oleh pemerintah dari non seniman. Nah ini kan apa itu benar atau cuman sengaja aja dihembuskan supaya melihat seniman masih punya greget atau tidak? Kalau yang namanya Dewan Kesenian tentunya berarti itu berasal dari unsur mereka. Jadi dan kami tidak ada anggaplah instruksi ataupun titipan dan sebagainya harus siapa. Setiap saya ketemu dengan tokoh seniman, setiap saya ketemu dengan tokoh budaya, saya sampaikan monggo dibentuk bermusyawarah. Nanti akan kami fasilitasi terhadap pertemuan tersebut di forum itu. Tidak bisa satu kali ya 2 kali, tidak bisa 2 kali 3 kali, tidak ada masalah. Mohon maaf, kantor kami sangat terbuka, welcome. Yang penting kesepakatan beliau-beliau, bukan mohon maaf atas intervensi daripada
Itu yang paling penting. Kenapa? Mohon maaf, saya melihat banyak orang-orang ini merindukan terhadap terhadap keberadaan daripada Dewan Kesenian Sumeneb. Justru malah sebelum dibentuk kami itu sudah siap. Contoh, jadi nanti akan ada yang namanya Balai Kesenian di gotong royong itu kita sulap. Nanti kami berikan ruang kepada semua unsur seni dan budaya untuk tampil menyampaikan. Makanya kuncinya adalah pandemi ini berakhir. Menyampaikannya kapan? Bisa malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Kemudian juga anak-anak mudanya yang juga senang seni kita siapkan. Bahkan kami juga sudah menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Bupati jadi menyiapkan peralatan-peralatan, apakah itu seni musik, ataupun seni tari, atau seni suara, ataupun mungkin seni budaya, ataupun mungkin gamelan-gamelan kita coba nanti. Karena kemarin gamelan yang ada di kami kita sudah bersihkan, ada beberapa yang disempurnakan dan siap. Jadi makanya kan yang awal, maaf, saya mengajak anak-anak usia sekolah dasar untuk belajar kelenengan, mencintai, melestarikan budaya. Dan ini adalah bagian daripada tugas kami yang juga termasuk terbentuknya dengan Dewan Kesenian. Seperti itu, Pak Ferry. Di pemerintah tidak punya kepentingan apapun siapa yang harus menjadi ketua ya. Siap. Kepentingannya adalah bagaimana lembaga ini hadir membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu seniman sendiri. Siap. Untuk tetap berkembang. Pak, seandainya DKS ini sudah terbentuk, ya sudah disahkan, dikukuhkan dan di SK oleh Bupati. Ya. Apakah mereka murni menjalankan program yang mereka susun atau mereka juga punya tanggung jawab menggolkan tujuan dinas Bapak? Misalkan Bapak punya visi, kan pemerintah punya visi Pak Bupati, ini maunya begini, maunya begini, itu dipadukan atau murni masih independen? Kedepannya seperti apa? Ya, jadi justru malah kami program apa yang mereka akan rencanakan, yang akan lakukan dan yang akan bertanggungjawabkan itu dari mereka, dari beliau. Kami memfasilitasi. Mohon butuhnya apa yang harus bisa kami lakukan, tentunya sesuai dengan kemampuan sistem penganggaran yang ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi siap. Jadi beliau bisa untuk menyampaikan proposal kepada kami, rangkaian daripada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan itu murni hasil musyawarah beliau, bukan kami. Nah, nanti ternyata kemampuan anggarannya kita sampaikan seperti itu. Artinya mereka punya kebebasan mengekspresi keseniannya ya. Pak, ini bicaranya agak sensitif deh Kak. Bapak bertekad untuk bisa membentuk DKS tahun ini. Ya. Ada anggaran berapa sih sebenarnya untuk kawan-kawan ini yang bisa dimanfaatkan? Kalau sekarang nggak ada, nol. Ya, tapi saya punya keyakinan. Jadi kalau saya bisa membentuk tanpa biaya ini, otomatis saya bisa untuk mengusulkan untuk operasional daripada kegiatan dalam 1 tahun. Ya, dan per tahun kita akan coba untuk lakukan pembiayaan tersebut atau penyiapan anggaran tersebut. Artinya Bapak akan bertanggung jawab mencarikan gitu ya? Siap. Kenapa? Di kami ada anggaran yang bisa untuk dimanfaatkan untuk itu. Makanya kan yang terpenting adalah bagaimana terbentuknya Dewan Kesenian ini yang mewadahi seluruh seni. Nah, nanti kita kolaborasikan dengan yang lain termasuk pariwisata. Pagelaran itu akan mengundang banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ya, ke depan seperti itu sehingga apa? Sumeneb ya tidak kalah dengan Jogja. Insya Allah Sumeneb ini kalau menurut teman saya seninya berbanding dengan Jogja. Jogja itu luar biasa. Nah, ini yang akan kita coba untuk tuju ke arah bersama-sama dengan teman-teman Dewan Kesenian. Kalau kita sepakat, saya yakin bisa. Tapi kalau ini hanya dibebankan kepada pemerintah, ya mungkin bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Kita inginnya Dewan Kesenian terbentuk, tapi ternyata mohon maaf masyarakat seninya, budayanya tidak mau. Nah, otomatis kan bertepuk sebelah tangan. Betul. Keinginan saya menggebu-gebu, tapi teman-teman nggak mau. Maaf ya, kalau bahasa saya tidak sinkron, tidak akur, bahkan tidak bisa sepakat. Nah, makanya harapan kami bersepakat. Tanpa atau tidak ada kami pada saat bermusyawarah, tidak masalah. Yang terpenting adalah bersepakat menyampaikan kepada kami, kemudian kami bisa untuk mengusulkan peng-SK sekaligus pembentukan dan pelantikan daripada beliau-beliau. Nah, setelah itu 2023 jelas saya pastikan sudah ada anggaran yang siap untuk dikelola dan dimanfaatkan. Tentunya demi pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Sumeneb. Seperti itu. Oke, Pak. Tidak mau setelah Bapak duduk sebagai kadis di situ kan ya.
tidak hanya bermitra dengan para seniman, tetapi juga menjadi orang tua, tempat mereka bercurhat ya. Ini yang terakhir saya minta mungkin pesan atau harapan Bapak kepada para seniman yang ada di sana. Ya, terima kasih. Jadi dalam hal ini saya Muhammad Iksan SPDMT, Kepala Disbud Porapar, mengharapkan betul beberapa hal, diantaranya adalah bagaimana agar teman-teman bisa memahami dan mewujudkan untuk terbentuknya Dewan Kesenian ini dari unsur manapun monggo. Jadi kami mewakili pemerintah Kabupaten Sumeneb, jadi tidak ada intervensi apapun, tidak menjagokan siapapun, siapa saja monggo, asalkan itu adalah hasil kesepakatan beliau-beliau untuk bermusyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap juga dengan terbentuknya ini tidak hanya layang mutu walayahnya seperti yang kemarin dibentuk, tidak disahkan, tidak dilantik, kemudian tidak ada kegiatan. Bahkan dianggap adalah mohon maaf dosa pemerintah terdahulu karena tidak melantik dan mensahkan. Saya berharap itu tidak terjadi untuk di zaman saya dan Bapak Bupati. Sehingga kedepannya saya menjaminkan diri ketika sudah musyawarah selesai, kami kawal, Pak Insya Allah secepat-cepatnya kami akan lakukan untuk usulan dan persiapan pelantikan untuk Dewan Kesenian di tahun 2022 ini. Demikian. Terima kasih banyak Pak Iksan. Tretan Madura sudah sangat terang bagaimana sikap pemerintah, begitu sangat terbuka, begitu sangat memiliki cita-cita yang sama dengan para seniman, tinggal eksekusi saja. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan oleh Pak Iksan dan Bapak Bupati kita dalam membangun kesenian dan kebudayaan bisa segera terwujud, dan ada kesamaan, ada kesepakatan bersama bagaimana DKS bisa segera diaktifkan. Demikian dari saya, Ferry Ferdiansyah. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.